Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi kepada saya, yaitu dalam pertemuan ke-10, itu tentang dasar pemrograman dan teknologi informasi, yaitu GM103, di mana setelah UAS ini kita akan mulai masuk kepada dasar pemrogramannya dengan topik yaitu pendahuluan dasar pemrograman dan variabel dari data operator dan pengenalan bahasa C. Dan ini merupakan sebuah informasi ataupun awalannya, merupakan brainstorming dalam perkuliahan nanti akan menunjang kepada praktikum kita, yaitu oleh saya sendiri dan Muhammad Ghazali. Nah, bahasa program adalah merupakan suatu bahasa seperti yang digunakan oleh manusia untuk melakukan sebuah komunikasi. Pada bahasa program berisi serangkaian kode baik perintah maupun fungsi tertentu yang bertujuan untuk melakukan suatu algoritma. Nantinya akan menjadi sebuah perintah, dan tujuan bahasa program itu untuk mempermudah dalam menjalankan perintah serangkaian kode program tertentu sesuai dengan keinginan program ataupun si pembuat program atau programmer. Manfaat bahasa program yaitu untuk membantu mempermudah pekerjaan tertentu, memerlukan optimisasi, yaitu otomatisasi. Otomatisasi ini berarti dia akan otomatis sistem kerja. Misalnya mengolah informasi suatu gambar untuk keperluan pengenalan objek secara otomatis. Dan saat ini era industri 4.0 sangat membutuhkan programnya gitu ya. Jadi semuanya otonomus, otomatis. Di sini ada bidang pengolahan gitu ya, ada perdagangan, bidang militer, kedokteran, bidang biologi, komunikasi data, hiburan, robotika, pemetaan, geologi, hukum. Nah, kita fokus pemetaannya adalah klasifikasi menggunakan tanah, melalui foto udara dan lain-lain gitu ya, sesuai objeknya. Lalu seperti ini ya, image processingnya gitu ya, object identificationnya, scan barcode. Nah, dalam materi kali ini adalah pengenalan pemrograman, tipe data operator, pemilihan pengulangan, tipe data bentukan, array gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas itu adalah di UAS ini. Lalu metodenya itu ada seperti biasa gitu ya, ada student center aktif, intinya kita akan menjawab pertanyaan, dan ini merupakan platform dan yang asinkron, yaitu menggunakan YouTube dan grup WA. Nah, nanti di sini juga ada aturan perkuliahan gitu ya. Ini berlaku di online, offline gitu ya. Algoritma adalah sebuah tipe ataupun sebuah petunjuk gitu ya. Jadi untuk melihatnya itu sehingga dia memiliki indikator dan dapat menyala. Algoritma adalah bagaimana sih semua membuat sebuah gitu ya, sebuah produk gitu ya. Contohnya membuat satu potong kue, berarti adanya sebuah komponen-komponen ataupun bahan. Yang pertama yaitu ada 100 gram gula, 300 gram terigu, 1 gram telur. Jadi 1 butir telur, sorry. Jadi membuat ini adalah melakukan proses, itu adalah sebuah assignment gitu ya. Campurkan semua bahan, aduk hingga menjadi adonan, cetak menjadi bentuk yang inginkan. Panggang selama 60 menit. Bagaimana jika kita membuat 2 toples? Maka kita akan kali 2. Cara berpikir algoritma, berpikir proses. Bagaimana sih proses yang terjadi gitu ya, dari telur misalnya menjadi telur ceplok gitu ya, ataupun mata sapi. Ciri-ciri algoritma yaitu algoritma harus berhenti setelah melakukan serangkaian tugas. Ada awal dan akhir, yaitu ada end dan start gitu ya. Dilambangkan dengan buka dan tutup kurawal gitu ya. Setiap langkah didefinisikan dengan tepat, tidak memiliki arti ganda ataupun ambigu, sehingga nanti adalah error function gitu ya, error listing code gitu ya. Memiliki masukan input, kondisi awal yang saya katakan, memiliki keluar output atau kondisi akhir, harus efektif. Dan sejarah algoritma mungkin bisa kita baca yaitu dalam tahun 780 sampai 850 Masehi, yaitu oleh Abu Ja'far Muhammad. Lalu hubungan algoritma dengan pemrograman gitu ya, program komputer melakukan sebuah realisasi teknis algoritma. Algoritma dikodekan dalam bahasa program tertentu, yaitu masalah, algoritma, solusi, sehingga menjadi program komputer, sehingga masalah tersebut akan menjadi sebuah solusi. Tahapan pelaksanaan program komputer yaitu algoritma, melakukan program dalam bahasa yang tingkat tinggi, program dalam bahasa mesin, melakukan operasi baca, tulis, hitung, perbandingan, dan sebagainya. Tahapan pelaksanaan program oleh komputer yang pertama itu adalah bahasa manusia, di dalamnya adalah untaian ataupun kalimat deskriptif. Biasanya kalimat diawali dengan kata kerja gitu ya, misalnya adalah melakukan gitu kan, menghitung, memproses gitu ya. Psikot itu adalah sebuah bilang semu ya, tidak ada aturan baku, mirip bahasa pemrograman tetapi dia dijabarkan secara deskriptif. Flowchart menggunakan bentuk-bentuk geometri menggambarkan aliran instruksi program secara visual. Jadi ketika flowchart Anda salah, pola berpikir Anda salah, logika Anda salah, sehingga program Anda tidak akan bisa berjalan, dan itu akan mengalami error function ataupun error listing code. Dalam sebuah pemrograman itu ada namanya sebuah input, yaitu memasukkan nilai pada suatu variabel yang disebut dengan assignment ataupun pengisian langsung, pembacaan dari keyboard, dari file ataupun sebuah berkas.
Kalau ada assignment di sini tentang memberikan nilai secara langsung, memberikan simbol operasi gitu ya, seperti apa misalnya variabelnya itu adalah nilai gitu ya, variabel 1 ada variabel 2, variabel ada sebuah ekspresi. Nah, dalam pembacaan dalam bentuk umum itu adalah input adalah variabel gitu ya. Dalam satu variabel lalu ada dua variabel dan seterusnya. Anda bisa masukkan banyak variabel. Tetapi Anda harus konsisten dalam menentukan sebuah variabel kesesuaian dalam nantinya sebagai variabel pendukung dari formula ataupun rumus yang akan Anda running ataupun Anda jalankan. Menampilkan nilai yaitu mengkomunikasikan hasil pelaksanaan algoritma, menampilkan hasil ke layar atau menyimpan ke file. Bentuk umumnya adalah output sebuah variabel, output variabel 1, variabel 2 dan seterusnya. Ini juga outputnya adalah memanggil output apa yang Anda inginkan sesuai dengan variabel yang ada. Jadi ketika tidak ada variabel yang Anda jabarkan sebelumnya, maka tidak akan bisa kita melakukan outputnya, akan terjadi error listing prompt. Lalu menggunakan tipe data ini ada tipe dasar dan ada tipe bentukan gitu ya. Kita fokusnya adalah ke tipe dasar, yaitu bilangan logik ataupun boolean, bilangan bulat, bilangan real, karakter, dan string. Nah, tipe data apakah yang sesuai gitu ya. Misalnya, masukkan 5 butir kuning telur, rata-rata nilai matematika kelas C adalah 67,8. 56 mahasiswa lulus, 4 orang tidak lulus. Alamat politik adalah Parkway Batam Center, nilai program saya adalah A. Nah, bilangan logik gitu ya. Bilangan logik adalah himpunan atau nilai true ataupun false, mengatakan benar atau salah. Nama tipenya yaitu boolean dari nama matematikawan Inggris yaitu George Boole gitu ya. Operasi logika yaitu not, and, or, XOR gitu ya. Contoh variabel adalah true and false. Bilangan logik biasa dikatakan ataupun dijabarkan, dideskripsikan yaitu seperti gambar yang ada di depan Anda sendiri gitu ya. Operasi jika A dan B adalah variabel boolean, maka akan ada A true dan false gitu, not A gitu ya. True ya gitu, misalnya B ada true, true false, false true, and false false gitu ya. Sehingga nanti A dikali B itu dalam hasilkan misalnya dengan true, A or B adalah misalnya false and true dan lain-lain. Nah, apakah hasilnya gitu ya? X dan Y dan Z adalah variabel bertipe boolean. X bernilai true, Y bernilai false, Z bernilai true gitu ya. Jadi ketika X and Y berarti adalah X adalah true ya, true and false, atau true gitu ya. X and gitu ya, berarti X adalah true, di dalamnya adalah false or true ya, seperti itu ya. Nah, sehingga bilangan bulat yang selanjutnya adalah bilangan tidak mengandung pecahan desimal. Contohnya adalah nama tipe integer. Jadi, dalam praktek kali ini kita harus menggunakan nama integer ya, karena kita menggunakan numerik-numerik yang memang yaitu adalah merupakan pecahan-pecahan desimal. Dia adalah bentuk-bentuk pecahan desimal ya. Bilangan tidak mengandung pecahan desimal. Dan dia ada merupakan bilangan-bilangan yang bulat gitu ya. Tidak ada 32,1, jadi hanya 32 contohnya. Operasi ini dilakukan adalah aritmetika dan perbandingan. Jadi misalnya adalah seperti gambar apel ini adalah 2/4 gitu ya, dan lain-lain. Operasi aritmetika menghasilkan bilangan bulat yaitu adalah tambah, kurang, kali, bagi gitu ya, sisa hasil bagi. Jadi dalam program ini ketika Anda masukkan div itu adalah sebuah bilangan untuk membagi gitu ya, sebuah notasi dalam pembagian, dan MOD adalah notasi dalam sisa bagi hasil. Lalu operasi perbandingan ataupun relasional menghasilkan nilai boolean yaitu lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Nah, dalam sejarah bahasa C gitu ya, bahasa C ini diciptakan pada tahun 1993 oleh John Stroop, Bell, AT merupakan perkembangan bahasa C, menjelaskan tentang dasar bahasa C. Tujuan pembelajaran hal ini merupakan melalui pertemuan ini mahasiswa mampu menjelaskan sejarah ya, menjelaskan struktur program C, menjelaskan program kompilasi, dan linking program C mampu membuat program dengan yaitu dev C++, ini dev C++. Dan di sini adalah penamaan dalam file gitu ya, terus dan lain-lain. Lalu paradigmanya, persoalan selesaikan dan menghasilkan logika. Lalu ada mengekspresikan, lalu menyelesaikan, lalu menyelesaikan persoalan objek. Dan ini adalah sejarahnya pada tahun 1970 gitu ya. Terus sudah juga untuk pembuatan DEC gitu ya. Lalu ada tentang Unix, ANSI. Dan selebihnya seperti itu ada C++, PHP, Java, Perl, dan lain-lain. Ini adalah memahami bahasa program. Nantinya akan ke depan adanya pemrograman web gitu ya, menggunakan PHP, Java juga. Nah, ini ada contoh-contoh soal, misalnya buatlah program untuk menghitung luas persegi gitu ya. Adanya input itu seperti apa luas persegi gitu ya. Apa saja sisinya, apa saja rumusnya, sehingga prosesnya nanti akan dimasukkan functionnya. Outputnya apa yang diinginkan berarti adalah
Nah, lalu kita bicara tentang tadi luas persegi. Dari input itu adalah sisi-sisinya gitu ya, prosesnya akan seperti apa gitu ya, sehingga akan menghasilkan sebuah luasan. Nah, solusi contoh soal sedekot gitu ya, kita menjabarkan, mendeklarasikan gitu ya. Misalnya program luas persegi adalah menghitung luas persegi, deklarasinya variabel apa saja tipenya. Nah, ini kita tentukan nanti tipenya apa saja gitu, variabel apa saja, sisinya seperti apa gitu, tipenya integer gitu ya, algoritmanya sisi kali sisi, seperti itu kira-kira. Dan ini adalah sebuah diagram alir flowchart ya, pengerjaan seperti yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan Raptor, sehingga pola pikir kita akan mengerti dan memahami bahwasanya di situ ada mulai ataupun start, lalu kita menentukan inputnya gitu ya, lalu kita menentukan prosesnya, sehingga apa yang menjadi prosesnya adalah sebuah rumusnya, apa keluarannya nanti akan menghasilkan bagaimana program tersebut bisa dijalankan dan masukkan nilai ataupun angka integer tersebut ataupun bilangan bulat. Demikianlah dalam perkuliahan hari ini, yaitu tentang das protei gitu ya, pertemuan kita ke-10 yaitu materi UAS membahas tentang pemrograman, yaitu tentang pendahuluan dasar pemrograman dan variabel data, operator dan pengenalan bahasa C. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Semoga kita dalam sehat selalu. Wassalam.